Sekarang kita akan gunakan tabel semantik untuk membuktikan validitas argumen pada logika predikat. Berikutnya, kita akan menggunakan tabel semantik untuk membuktikan validitas argumen. Pembuktian validitas argumen dengan menggunakan tabel semantik pada logika predikat sebenarnya sama dengan pembuktian validitas argumen dengan menggunakan tabel semantik pada logika proposisional. Hanya saja di sini kita ketambahan aturan untuk menangani kuantor. Kalian masih ingat bagaimana membuktikan argumen pada logika proposisional dengan menggunakan tabel semantik? Ya, langkah pertama harus dengan menggunakan strategi pembalikan. Nah, ini yang mungkin sering dilupakan. Jadi, langkah pertama pastikan sudah menerapkan strategi pembalikan terlebih dahulu. Kita coba ya, contoh 4 ya. Jadi, pada strategi pembalikan, premis 1 dan premis 2. Kemudian, yang tadinya menggunakan implikasi untuk menghubungkan ke kesimpulan, sekarang diganti menjadi dan, negasi kesimpulan. Jadi, artinya ininya berubah jadi negasi gini ya. Oke, langsung saja kita tulis di sini ya. Ini premis 1, AX, implikasi BX. Kemudian premis 2, terdapat X, AX. Dan negasi kesimpulan, negasi terdapat X, BX. Seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada kuantor eksistensial, ini juga kuantor eksistensial. Mana dulu yang akan kita instansiasi? Nah, yang ini memang sih ini kuantornya eksistensial, tapi dia memiliki tanda negasi. Kalau kuantor eksistensial terkena negasi, maka dia akan berubah menjadi kuantor universal, sehingga ini pada dasarnya adalah kuantor universal. Jadi yang akan kita dahulukan untuk diinstansiasi adalah yang premis 2. Nih, kita instansiasi misalnya menjadi A, apalagi ya, misalnya contohnya AD ini. Ini sudah. Kemudian ini kita ubah negasi kuantor menjadi semua X, negasinya masuk ke sini menjadi negasi BX. Oke, ini sama ini ya, sama-sama kuantor universal, jadi bebas yang mana saja. Misalnya yang ini dulu, yang simple. Semua X negasi BX kita instansiasi. Nah, kuantor universal harus kita instansiasi dengan seluruh individu khusus yang pernah muncul di dalam tablo. Hanya ada individu D yang muncul di dalam tablo, sehingga kita instansiasi menjadi negasi B, D. Ini sudah. Tinggal yang paling atas. Semua X, AX, implikasi BX kita instansiasi terlebih dahulu menjadi AD, maka BD. Seperti ini. Ini sudah. Sekarang tinggal kita terapkan aturan tablo untuk implikasi. Yang di sebelah kiri menjadi negasi AD, yang di sebelah kanan menjadi BD. Oke, kita urutkan ke atas ya. Negasi AD ternyata ke atas bertemu dengan AD. Komplemennya ya, sehingga cabangnya tertutup. BD kita urutkan ke atas bertemu dengan negasi BD, sehingga cabangnya tertutup. Jika semua cabang pada pohon kebenaran telah tertutup, untuk membuktikan validitas argumen, artinya tidak mungkin terdapat nilai true. Karena tadi kita menggunakan strategi pembalikan, semuanya false. Semuanya false atau kontradiksi pada strategi pembalikan menunjukkan bahwa argumen tersebut valid. Baik, kita lanjutkan ke contoh 5. Contoh 5, kita tulis dulu premis satunya, semua X, PX, implikasi RX. Premis 2, terdapat X, PX. Premis 3, kena strategi pembalikan, negasi X, PX, dan RX. Oke, ini sama kayak tadi ya. Ini sebenarnya adalah kuantor universal, PX dan RX. Jadi yang kita dahulukan untuk diinstansiasi adalah premis 2, yaitu P misalnya C. Nih. Kemudian setelah itu kita instansiasi premis 1 atau negasi kesimpulan tadi ya. Yang sederhana, enggak ada yang sederhana, sama aja ya. Yang ini dulu deh. Menjadi negasi PC dan RC. Oke, negasi ketemu dan, berarti jadi 2 cabang. Yang satu negasi PC, yang satu negasi RC. Oke, ini PC ketemu negasi PC, tutup ya. Tinggal 1 cabang nih. Ini sudah.
Tinggal satu cabang, berarti tinggal premis 1 nih kita jabarkan di sini. Jadinya kita instansiasi menjadi PC, implikasi RC. Ini ada implikasi menjadi 2 cabang, yang ini negasi PC, yang kanan RC. Oke, negasi PC kita urutkan ke atas, ketemu PC, tutup. RC kita urutkan ke atas, ketemu negasi RC, tutup. Karena semua cabang tertutup, maka terbukti contoh 5 adalah argumen yang valid. Baik, kita lanjutkan ke contoh ke-6. Kita tulis terlebih dahulu premisnya, semua X, AX, atau BX. Kemudian negasi dari semua X, AX. Kemudian negasi kesimpulan, negasi terdapat X, BX. Negasinya kita selesaikan dulu supaya jelas ini kuantornya kuantor apa. Nah ini dulu ya, ini menjadi terdapat X, negasinya masuk, negasi AX. Kemudian yang kedua ini negasi dari kuantor eksistensial menjadi kuantor universal, negasi ketemu BX menjadi negasi BX. Kemudian yang akan kita instansiasi terlebih dahulu adalah yang kuantor eksistensial. Ini menjadi misalnya negasi A untuk pertama kalinya, berarti belum ada individu apa-apa ya. Misalnya individu A lagi deh. Ini seperti ini contohnya. Oke, terus yang ini dulu yang sederhana ya, menjadi negasi BA. Kenapa ini boleh pakai A lagi? Karena kuantornya kuantor universal. Oke, terus premis 1 kita instansiasi menjadi AA atau BA seperti ini, atau akan membuat 2 cabang yaitu AA dan BA. Kita lihat di sini ada AA, kita urutkan ke atas ketemu negasi AA, berarti tertutup. Ini ada BA, kita lihat ke atas ada negasi BA, berarti tertutup. Nah, karena semua cabang tertutup, berarti contoh 6 terbukti valid. Wah, mudah sekali ya. Nah, sekarang kita lihat di contoh ke-7. Contoh ke-7 ternyata menggunakan kalimat. Artinya, kita harus menerjemahkan terlebih dahulu menjadi notasi logika predikat sebelum kita membuktikan validitasnya. Semua mahasiswa rajin belajar. Setiap mahasiswa yang rajin belajar dan pandai akan lulus ujian sarjana. Badu seorang mahasiswa yang pandai. Dengan demikian, Badu akan lulus ujian sarjana. Baik, kita akan ubah terlebih dahulu notasinya menjadi notasi logika predikat. Nah, di sini pada notasi ini, ini tergantung domain kita ya. Apakah domain kita adalah semua orang atau domain kita semuanya mahasiswa? Kalau pada domain kita semuanya itu mahasiswa, ya berarti mahasiswanya tidak perlu disebutkan sebagai predikat. Tapi kalau pada domain kita ada yang bukan mahasiswa, mahasiswa ini perlu dimunculkan sebagai predikat. Bingung ya? Sini saya kasih contoh. Misal, semua mahasiswa rajin belajar. Ini bisa kita tulis menjadi semua X, R, X. Semua orang rajin belajar. Orang di sini adalah semuanya pasti mahasiswa karena domainnya tadi semuanya mahasiswa. Tapi kalau misalnya domainnya di dalam domain ada yang bukan mahasiswa, kita perlu detilkan menjadi semua X. Jika X itu adalah mahasiswa, maka X rajin belajar. Nah, seperti ini contohnya. Bu, kapan Bu harus didetilkan, kapan enggak? Ya, itu tergantung soalnya ya. Kalau di sini ada nggak yang hanya sekedar Badu adalah mahasiswa? Nggak ada kan? Berarti bisa diasumsikan bahwa semuanya adalah mahasiswa. Domainnya semuanya mahasiswa. Biasanya sih seharusnya di soal disebutkan ya, domainnya apa? Apakah domainnya semua mahasiswa informatika, semua mahasiswa UII, semua mahasiswa di seluruh dunia? Seperti itu contohnya. Langsung saja ya, kita asumsikan bahwa di dalam domain itu semuanya adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu kita tulis lagi. Berarti semua mahasiswa rajin belajar menjadi semua X, RX. Setiap mahasiswa yang rajin belajar dan pandai akan lulus ujian sarjana. Nah, ini kita identifikasi dulu nih, keterangannya atau sifatnya atau kata kerjanya yang mana? Pertama, rajin belajar. Kedua, pandai. Tiga, lulus ujian sarjana. Ini adalah predikatnya. Karena predikat itu apa? Kata sifat, kata kerja, atau penjelas dari
suatu individu. Siapa individunya? Mahasiswa. Mahasiswanya udah jelas belum orangnya yang mana? Belum, maka sebut itu sebagai X. Nah, ini yang salah satu yang banyak salah ya, yang saya lihat ya. Setiap mahasiswa yang rajin belajar, jadinya nanti ada gini, ada yang mengubah jadi RM. Rajin belajar, siapa yang rajin belajar? Mahasiswa. Padahal mahasiswanya belum jelas, jadi tidak boleh ditulis M, tapi dengan menggunakan variabel seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti yang kedua ini menjadi setiap mahasiswa yang rajin belajar. Siapa yang rajin belajar? Mahasiswa X. Dan pandai, siapa yang pandai? Mahasiswa X. Maka dia akan lulus sarjana. Siapa yang lulus sarjana? Mahasiswa X. Setiap, berarti konturnya universal. Ini. Itu ya caranya. Badu, seorang mahasiswa yang pandai. Oke, tadi mahasiswa sudah kita sepakati ini bukan predikat, tapi semuanya adalah mahasiswa. Berarti predikatnya hanya pandai. Siapa yang pandai? Badu, berarti B. Dengan demikian, Badu akan lulus ujian sarjana. Dengan demikian, ini predikatnya lulus sarjana. Siapa yang lulus? Badu, seperti ini. Oke, kita tulis ya. Semua X, RX. Semua X, RX, dan PX. Implikasi SX, PB, dan terakhir negasi kesimpulan, negasi SB. Jangan lupa ya, ini menggunakan strategi pembalikan. Baik, kita ubah dulu yang atas nih ya. Semua X, RX. Individu khusus yang ada di contoh ini adalah Badu. Berarti X kita ubah menjadi Badu. Seperti ini. Kemudian, premis 2. Semua X, RX, dan PX implikasi SX. Berarti kita instansiasi, kita ubah X menjadi individu khusus yang ada di contoh ini adalah Badu. Berarti kita ubah menjadi RB dan PB implikasi SB. Ini ada implikasi. Berarti kita cabangkan dulu. Ini yang sebelah kiri, negasi RB dan PB. Dan sebelah kanannya SB. Nah, ini SB ketemu dengan di atas ada negasi SB, tutup. Tinggal yang ini ya, negasi dari konjungsi, berarti membuat dua cabang lagi. Yang kiri negasi RB, yang kanan negasi PB. Sekarang kita lihat negasi RB ternyata bertemu dengan RB, maka tertutup. Negasi PB ternyata bertemu dengan PB, maka tertutup. Demikian terbukti bahwa contoh 7 juga contoh yang valid. Bagaimana? Tidak sulit bukan?